Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan uji statistik menggunakan alat bantu SPSS untuk mengetahui seberapa besar sumbangan efektif atau SE antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Jumlah sampel yang ada yaitu berjumlah 30 sampel. Kemudian kita akan merumuskan rumusan hipotesis terlebih dahulu sebelum melakukan uji statistik. Hipotesis 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja, dan hipotesis alternatif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Dengan pengambilan keputusan apabila signifikansi lebih dari 0,050 maka hipotesis 0 diterima, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,050 maka hipotesis 0 ditolak. Selain menggunakan perbandingan nilai signifikansi, kita dapat menggunakan perbandingan T-hitung dengan T-tabel. Apabila T-hitung kurang dari atau lebih kecil dari T-tabel maka hipotesis 0 diterima, dan sebaliknya apabila T-hitung lebih besar dari T-tabel maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kita ketahui bahwa jumlah sampel 30, maka T-tabel untuk degrees of freedom atau derajat kebebasan yaitu sebesar 28 diperoleh dari N dikurangi K. N yaitu jumlah sampel, sedangkan K yaitu jumlah variabel yang ada, sehingga ketemu nilai 2,048. Selanjutnya kita menuju software SPSS. Pada variabel view kita input masing-masing variabel yang ada. X kita beri label dengan motivasi kerja dengan measure-nya yaitu scale, dan Y kita beri label prestasi kerja, measure-nya juga menggunakan scale. Pada data view kita input sampel yang ada, kita copy dan paste. Selanjutnya pada menu analyze kita pilih regression, kemudian pilih linear. Kita input masing-masing atau setiap variabel pada kolom yang sesuai. Prestasi kerja kita input pada kolom dependent, dan motivasi kerja kita input pada kolom independent. Pada bagian statistik kita pilih R-squared change, model fit, estimate, dan descriptive. Kemudian pada option kita menggunakan probabilitas 0,05, kemudian continue dan OK. Pada bagian koefisien kita lihat nilai signifikansi variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Di sini diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000, yang berarti apabila kita menggunakan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi maka nilai 0,000 lebih kecil atau kurang dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima atau terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Selain itu kita dapat menggunakan perbandingan T-hitung dengan T-tabel. Di sini kita ketahui bahwa nilai T-hitung sebesar 112,587. Apabila dibandingkan dengan T-tabel yaitu sebesar 2,0
maka T hitung sebesar 112,587 lebih besar dari T tabel yang memiliki nilai 2,048. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima atau terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian kita akan melihat besar sumbangan efektif atau SE variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Pada bagian model summary kita lihat pada R² atau koefisien determinasi. Kita ketahui bahwa nilai R² atau koefisien determinasi yaitu sebesar 0,998. Apabila dikonversikan menjadi persentase, maka yaitu nilai koefisien determinasi atau R² sebesar 99,8%, yang berarti nilai atau besar sumbangan efektif antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja yaitu 99,8%, sedangkan sisanya atau 0,02% dipengaruhi oleh variabel lain atau selain variabel motivasi kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam uji analisis statistik menggunakan metode regresi linier sederhana ini terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Motivasi kerja memberikan sumbangan efektif sebesar 99,8% terhadap prestasi kerja, sedangkan sisa atau 0,2% lainnya disumbang oleh variabel lain selain motivasi kerja di luar penelitian. Sekian video penjabaran terkait uji analisis statistik menggunakan metode regresi linier sederhana untuk pemenuhan ujian akhir semester. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.